Mari tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Biarlah nyanyian pujian kami Tuhan boleh menjadi mesbah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian kami naikkan kepadamu. Kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar karenamu. Inilah yang ku rindukan, setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Suka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung setiap waktu kami Tuhan. Setiap
waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagimu Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Amin. Dan hatiku bersuka karena, sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara katakan, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu Tuhan. setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, oh biar hati kami bersuka karenamu Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih karena Tuhanlah kami bersuka cita, sebab Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Dari hari ke hari Tuhan, Engkau menyatakan hadirat-Mu, menyatakan mujizat-Mu, menyatakan pertolongan-Mu atas hidup kami. Kami berterima kasih dan bersyukur bahwa kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Urapi kami semua, kuduskan kami, layakkan kami menyambut kebesaran daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita tiba di Yosua pasal 6. Jatuhnya Yeriko. Yosua pasal 6. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat-ayat selanjutnya. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutuplah kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah engkau mengelilingi kota itu. Semua prajurit harus mengidari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala.
Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba, dan di depan tabut. Membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, berkelilinglah kota itu. Orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup pengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa demikian, janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan, bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkut tabut Tuhan. Maka berjalan juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Lanjut dibaca. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Ya, Lalu pulang ke tempat perkemahan. ya. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. 6 hari lamanya. Persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Terus, Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. ya, Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. ya, Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, ya. bersoraklah, Bersorak. sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ya. Terus, Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. terus, Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, ya, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. ya, Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, Ya. dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. sekian. Jadi pada ayat yang pertama dikatakan kota Yeriko tertutup bagi bangsa Israel. Tidak ada orang bisa masuk ke situ. Dengan tembok yang tebal sekali. Ya, kadang-kadang hidup kita menghadapi seperti kota Yeriko yang tertutup, temboknya tebal, tembok kesulitan, tembok macam-macam yang kita hadapi. Tapi perhatikan, ketika kita menghadapi tembok yang tertutup, kota yang tertutup, seperti tidak ada jalan keluar untuk kita, maka perhatikan, yang paling penting diperhatikan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Tuhan tidak berfirman kepada seluruh bangsa Israel, tapi Tuhan berfirman kepada Yosua.
Lalu Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel firman yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah seorang gembala, demikian seorang pemimpin, demikian seorang yang diberikan kasih karunia Tuhan untuk bisa memimpin. Maka firman Tuhan itu datang kepadanya, lalu itu yang disampaikan kepada jemaat. Demikian juga pada zaman Yosua ini untuk menghadapi pintu-pintu tertutup, tembok yang tebal. Mereka tidak bisa masuk dan tidak seorang pun bisa keluar masuk di kota itu, sudah tertutup. Nah, kalau sudah tidak ada jalan, maka pasti ada jalan. Perhatikan saja firman Tuhan. Jangan mengentengkan firman Tuhan. Jangan meringankan firman Tuhan. Sebab yang disampaikan Yosua bukan pemikiran sendirinya. Ya, tapi itu perintah Tuhan yang harus Yosua sampaikan. Dan bangsa Israel pun tidak boleh menggunakan akal budinya. Masa untuk merobohkan tembok tebal ini bukan pakai kapak, bukan pakai palu yang besar, atau pakai apa? Ya mungkin sekarang bulldozer. Masa cuma keliling-keliling tiap hari, tidak ngomong-ngomong angkat tabut. Ini kan tidak masuk akal. Memang firman Tuhan itu tidak masuk akal kalau kita tidak mau melaksanakan. Kita tidak mau taat kepada Tuhan. Yosua dengar-dengaran patuh. Sampaikan Yosua, dia ngomong. Ya, dan diikuti oleh bangsa Israel. Jadi Yosua harus melaksanakan perintah Tuhan, demikian juga bangsa Israel. Ya, di dalam Yosua 6 ayat 10 tolong dibaca sekali lagi. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Ya. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Ya. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Ya. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, Ya. bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Jadi Yosua itu menurut, dia sampaikan itu kepada bangsa Israel. Apa yang dia dengar dari Tuhan, itu yang disampaikan. Jadi tidak boleh isi hati kita, maunya kita. Ya, tetapi firman Tuhan yang tertulis itu yang bisa dibaca, ya, yang bisa dicatat. Nah, demikianlah kalau kita menurut perintah Tuhan, kita belajar dari sini betapa pentingnya ketaatan. Dari membaca tadi ini, perintah Tuhan kepada Yosua, Yosua juga harus menjalankan perintah itu kepada bangsa Israel, disampaikan seperti perintah Tuhan. Maka di sini kita belajar tentang ketaatan. Pentingnya ketaatan. Tanpa ketaatan kita tidak memperkenankan hati Tuhan. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Tidak taat. Disuruh jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu yang diambil. Seandai kata mereka taat kepada perintah Tuhan, maka tidak terjadi kesulitan sampai hari ini. Manusia sudah jatuh, dibuang dari Taman Eden. Nah, jalan ke pohon kehidupan ditutup dengan kerup-kerup yang menyambar-nyambar dengan pedang, sama dengan tembok Yeriko sudah tertutup. Bagaimana membuka Taman Eden itu? Bagaimana supaya pedang menyambar-nyambar itu menjadi tidak ada? Cuma satu kuncinya, ketaatan. Siapa? Yesus. Oleh karena ketaatan Adam yang terakhir, bukan Adam yang kedua. Kalau Adam yang kedua ada Adam yang ketiga. Adam yang terakhir itu Yesus. Oleh karena ketaatannya mati di kayu salib, maka jalan menuju pohon kehidupan dibuka. Karena kerup yang dengan pedang menyambar itu sudah menyambar sekujur tubuhnya Tuhan. Habis semua. Darah meleleh keluar dari tubuh.
sampai habis 4 liter, 5 liter. Seperti handuk tubuhnya Tuhan itu diperas. Tapi itu membuka jalan. Tidak ada yang bisa buka jalan dari segala persoalan masalah kita kecuali satu, ketaatan kepada perintah Tuhan. Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Ya, Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. terus Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. kalau ada satu orang tidak taat seperti Adam, semua orang jatuh dalam dosa. Tapi oleh karena ketaatan satu pribadi Kristus Yesus, semua orang diselamatkan. Baca terus. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Ya. semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Ya. semua orang menjadi orang benar. Nah, semua orang telah menjadi orang benar karena ketaatan. Jadi dari pelajaran yang kita baca mengenai tembok Yeriko yang tertutup, yang tebal ini, yang runtuh, itu dibuka, dihancurkan. Orang bisa masuk, bangsa Israel bisa masuk ke dalam lagi hanya oleh karena ketaatan. Perintah Tuhan ditaati Yosua. Perintah Tuhan ditaati oleh bangsa Israel. Jadi kita ini datang ke tempat ibadah mendengar firman bukan untuk melupakan. Firman yang kita dengar tidak untuk dilupakan, tapi untuk dilakukan. Firman Tuhan yang kita dengar itu seperti cermin. Berkacalah kita. Inilah yang kekurangan saya, itu kekurangan saya. Nah, dari situ kita memperbaiki apa yang kurang. Firman itu sempurna. Kita yang tidak sempurna berkaca yang sempurna itu, kita akan menjadi seperti itu. Cermin. Ya. Kita baca ya, Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Ya. ingatlah hal ini. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Nah, ini harus peka mendengar, cepat mendengar, itu peka, tajam pendengaran. Jadi kita tidak hanya masuk ibadah, tapi tidak mendengar perintah Tuhan. Rugi kita. Ya, lanjut. tetapi lambat untuk berkata-kata, Nah, jangan dulu berkomentar. Terus, dan juga lambat untuk marah. jangan terus tersinggung dan marah. Terus, Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. kalau kita tersinggung karena disinggung firman Tuhan, kita tidak kebenar sudah. Lebih baik kita merendahkan hati dan mentaati perintah itu. Sehingga tembok-tembok yang tebal, ya mungkin tembok masalah kita, masalah pekerjaan kita, itu runtuh ketika kita taat. Duduklah dengan baik, bacalah waktu membaca, catatlah yang penting, garis bawahi, bawalah stabilo atau tinta merah di garis bawah. Sehingga itu menjadi penekanan dalam hidup. Kalau saudara tidak diberkati, itu kata Tuhan, ya, maka Tuhan itu dusta. Saya tidak percaya, Tuhan saya tak pernah berdusta. Ya, hanya dari kitanya ini, dari para pendengar. Mari baca lanjut. Sekali lagi Yakobus 1 ayat 21, silakan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor Ya, dan kejahatan yang begitu banyak itu, ya. dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, Terima firman dengan lemah lembut.
bukan keraskan hati. Karena itu kita tidak boleh lupa, jangan kita mendukacitakan Roh Kudus. Jangan kita melawan Roh Kudus. Jangan kita tidak dengar-dengaran sampai Roh Kudus tidak ada pada kita. Ini sangat penting. Roh Kudus bukan kepandaian manusia, bukan fasilitas seorang hamba Tuhan, tapi Roh Kudus. Terus yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. ya, Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman melakukan firman. dan bukan hanya pendengar saja. Nah, jangan cuma jadi pendengar. Terus Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. ya. Terus Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ya. ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya Ya. yang sebenarnya di depan cermin. Jadi perintah Tuhan itu menguntungkan gereja. Perintah Tuhan itu menguntungkan bangsa Israel. Sehingga apa yang tertutup tembok tebal itu runtuh dengan cara yang tidak masuk akal. Masa cuma mengitari, mutar-mutar, diam-diam lagi tidak boleh ngomong. Nanti hari ke-7, 7 kali mengitari. Ini cara apa, model apa? Ya, mestinya kan ambil kapak, hancurkan, atau bulldozer. Ya, tapi itu cara manusia. Ya, tidak masuk akal. Kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal itu, yang dari Tuhan kalau dilakukan, kita akan melihat satu keajaiban. Nah, coba kalau Yosua bilang, ini tidak malu-malu saya nanti ngomong ini sama bangsa Israel Tuhan. Kok disuruh muter-muter saja mengitari tembok. Pikul-pikul itu tabut. Posisinya tabut Tuhan ini di dalam menghancurkan tembok Yeriko itu posisi dalam keadaan mengelilingi. Ada kalanya tabut Tuhan itu jalan di depan menunjuk jalan, tapi ini mengelilingi. Ya, apa? Mereka nurut. Jadi apa yang diterima Yosua disampaikan. Kita perlu akhir zaman ini. Firman Tuhan tidak menurut selera kita. Ya, tidak menurut maunya saya. Ya, saudara datang juga duduk, jangan maunya. Ya. Dan orang jadi hamba Tuhan juga harus berani ngomong di akhir zaman. Baca Matius pasal 10 ayat 26 sampai 28. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, Jangan takut terhadap mereka. karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, Ya. dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang tertutup di dalam hati manusia itu mungkin banyak hal-hal yang ditutup-tutupi, yang tertutup, ya, seperti tembok kota yang tertutup. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan berbisik kepada seorang di kamarnya dalam doanya, itu sampaikan, tak usah takut. Apalagi akhir zaman. Kita tidak menyenangkan telinga manusia. Kita tidak hanya ingin menyenangkan hati seseorang. Baca lanjut. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, Ya. katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, Ya. beritakanlah itu dari atas atap rumah. Itu yang dilakukan Yosua. Apa yang dia terima dari Tuhan. Mungkin dalam doanya, dalam gelap di kamarnya, itu yang ditrompetkan. Kemudian taat. Sekalipun orang yang mau terima itu sakit. Ya, dagingnya sakit. Tapi mesti berani ngomong. Lah kita kan tidak menyenangkan orang.
menyenangkan telinganya manusia, menyenangkan hati Tuhan. Saya kembali kepada bangsa Israel. Sampai berhasil menjatuhkan tembok Yeriko. Saya tanya, ya, apa persiapan yang matang, rencana matangnya bangsa Israel sampai itu tembok Yeriko runtuh? Kan kita ini seringkali mau melakukan sesuatu, mau merencanakan sesuatu, kita sudah hitung-hitung. Kita bikin satu program, kita buat satu persiapan, apa ya kira-kira ya, sampai tembok Yeriko itu jatuh. Apa bangsa Israel melakukan? Jawabannya tidak ada. Bangsa Israel tidak melakukan apa-apa. Bangsa Israel tidak melakukan persiapan. Bagaimana rencana kita, bagaimana kita bisa masuk, bagaimana kita membobol tembok ini. Mereka tidak punya persiapan, tidak ada. Tidak ada. Ya. Apakah bangsa Israel itu kuat dan hebat sampai bisa merobohkan tembok? Dalam cerita ini, cerita Yosua pasal 6. Saya lihat, saya teliti, tidak ada. Bangsa Israel tidak punya kesanggupan, kekuatan. Sama seperti kita, seringkali problem-problem yang dihadapi kita sebagai problem suami dan istri dan anak, itu keluarga, sepertinya tertutup. Kita mau melakukan ini, melakukan itu, tidak bisa, tidak mampu. Hanya satu jawaban. Taat perintah Tuhan. Itu jalan keluarnya. Taat. Kekuatannya hebat? Tidak. Bangsa Israel itu bangsa yang paling kecil. Sampai hari ini bangsa yang paling kecil. Tapi bangsa umat Tuhan ini dibela oleh Tuhan. Walaupun dia seperti istri yang sudah menyeleweng, menyimpang. Sekarang diceraikan. Karena dia berbuat cabul dengan berhala-berhala. Tapi satu hari kelak Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Kepada istri yang sudah ditinggalkan, kata Yeremia. Itu Tuhan kita. Luar biasa. Sampai seberapa besar pun kita punya dosa, sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan itu buka tangan. Dia tidak tolak. Bangsa Israel itu bangsa kecil. Mana punya kekuatan, kehebatan untuk perang, buka tembok kota yang besar itu? Tidak ada. Coba kita baca ulangannya. Ini bangsa yang kecil. Bangsa Israel. Ulangan 7. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, Ya. maka hati Tuhan terpikat olehmu Ya. dan memilih kamu. Ya. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Itu yang paling kecil. Bangsa Israel itu bangsa yang paling kecil. Tuhan tidak terpikat karena dia besar. Tapi justru bangsa kecil ini Tuhan pilih, Tuhan terpikat, Tuhan mengasihi. Dan Tuhan itu berkomitmen. Abraham, siapa yang memberkati kamu, aku berkati. Siapa yang mengutuki Abraham, aku kutuk. Hebatnya tuh. Setianya Tuhan ini contoh yang terbaik. Ya, kesetiaan Tuhan. Harus dibaca. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Nah, jawabannya hanya Tuhan itu mengasihi. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ya. Terus Dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. ya, Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. sekian. Strategi apa yang dibuat
Kadang-kadang kita ini sudah pikir ini, cara begini, cara begitu, strategi ini, bagaimana ya? Bukan kepintaran, bukan kepandaian, oleh Rohku, kata Sakaria pasal 4. Semua itu jadi. Ketaatan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti taat. Coba kalau sudah tanya orang, tidak taat, itu belum ada Roh Kudusnya. Roh Kudus itu roh taat, pasti. Ya, puji Tuhan. Bagaimana bangsa Israel dipimpin Musa? Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel? Siapa tidak kenal Musa? Diangkat oleh anak putri Firaun. Masuk di istana, pakaiannya pakaian istana, pangeran. Sekolahnya di istana. Sekolahnya di istana. Bisa perang, bisa apa, bisa apa. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel dianiaya oleh bangsa Mesir, maka dia langsung bunuh bangsa Mesir itu. Dia bela bangsa Israel. Tapi ketika bangsa Israel bertengkar, ya, berselisih, dia mau jadi pemimpin penengah. Tapi belum waktu Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Apa yang dibuat bangsa Israel? Kamu aku lihat bunuh bangsa Mesir. Awas aku lapor ke Firaun. Takutlah Musa. Lalu larilah Musa dari istana, pergi kemana? Padang gurun di sana. Apa yang dibuat di sana? Menggembalakan kambing domba. Pakai baju apa? Baju istana Firaun? Tidak. Itu semua sudah dibuka. Ya. Dia sudah buka itu. Pakaian apa dia pakai? Pakaian orang biasa. Pakaian gembala itu. Dan dia gembalakan bukan manusia. Yang manusia seringkali dibilang domba-dombaku, kata Tuhan. Jemaat Tuhan dibilang domba-dombaku. Ini bukan domba manusia. Domba asli. Kambing asli. Domba dan kambing. Dibawa ke Gunung Horeb. Lewati padang gurun. Itu yang Tuhan visinya untuk saya. Tanya Tuhan, apa visi saya menggembalakan jemaat? Keluaran pasal 3. Mari kita baca ya. Ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Biasa menggembalakan kambing domba. Kambing dan domba. Beda tidak? Hah? Kambing dan domba. Beda. Jadi dalam jemaat itu juga ada kambing, ada domba. Kambing-kambing itu yang suka menyeruduk, tanduk. Ya, habis makan rumput, rumputnya enak, tapi sisanya dikocak-kocak, diinjak-injak. Sampai domba mau makan tidak ada lagi. Jangan jadi kambing, jadilah domba. Ya, terus Imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Terus Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tuhan menampakkan diri dalam nyala api. Lanjut. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, Ya. tetapi tidak dimakan api. Terus Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. ya, Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? ya, Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, ya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, ya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat.
Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, Ya, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. tanggalkan kasut. Perjalanan hidup yang lama, tanggalkan. Pikiran yang lama, tanggalkan dulu. Ya, Musa ini sekolahnya di istana, ahli perang, siasat ini, siasat itu. Tapi Tuhan suruh tanggalkan kasutmu. Harus dia belajar dari domba, sifatnya kambing. Lalu dia belajar kemana harus mengarahkan domba-domba itu, kambing-kambing itu. Padahal dia sudah punya ilmu perang. Segala ilmu ada di Mesir. Karena dia adalah anak putri Firaun yang diangkat. Tapi di sini kita lihat, dalam perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, tidak ada satu otak Musa, tidak ada satu keahlian Musa dipakai. Tembok Yeriko pun demikian. Laut terberau menghadang di depan. Bagaimana nyebrang bangsa Israel yang 2 juta lebih? Coba. Musuh di belakang sudah mengejar. Strategi apa? Siasat apa dalam keadaan kondisi seperti itu? Apa yang dibuat Musa? Dengar perintah Tuhan. Ya kan? Sama Yosua. Dengar perintah Tuhan. Musa, tak usah teriak-teriak. Angkat tongkatmu. Cuma itu yang dibuat. Angkat tongkatmu. Lalu Musa angkat tongkatnya. Laut terbelah. Terbuka jalan. Masuklah mereka semuanya di dalam tembok-tembok laut ini. Kemudian sampai di seberang, Musa turunkan tongkat. Air menutup. Itu tentara Mesir semuanya tenggelam. Apa Musa ahli? Ahli perang? Tidak. Apa tidak perlu sekolahnya Musa di istana? Oh perlu. Apa yang dibisikkan Tuhan, itu yang kita ingat, lakukan, sampaikan. Bukan oleh kuat gagah, melainkan oleh Rohku. Semua itu jadi, kata Sakaria. Pembaca ya, Sakaria saya ingat ya, pasal 4. Kitab Sakaria, pasal 4, ayat yang ke-6 kan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, Ya, bukan dengan keperkasaan, inilah firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan. Lanjut. dan bukan dengan kekuatan, Bukan kekuatan. melainkan dengan Rohku, Rohku. firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Semua itu jadi. Sekarang saya tanya, saudara Musa itu pintar ngomong? Tidak. Tidak fasih lidah. Peta lidah. Musa itu kalau ngomong, aku mau. Peta lidah. Jadi Tuhan panggil dia bilang apa? Saya tidak bisa bicara. Aku yang membuat lidahmu, kata Tuhan. Tidak mau dia. Ya sudah, Harun aku angkat menjadi mulutmu. Karena Harun pandai ngomong. Jadi Musa dan Harun bekerja sama. Tapi bukan mereka yang memimpin. Tuhan yang memimpin. Mereka berdua harus siap dengar firman Tuhan. Lakukan. Itu caranya Tuhan memimpin bangsa Israel. Bukan oleh kuat gagah. Ilmunya di Mesir, di istana Firaun, tidak dipakai.
ditanggalkan. Bukan tidak menguntungkan Musa, menguntungkan. Kalau kita punya sekolah, menguntungkan. Tapi terkadang Tuhan tidak izinkan kita pakai. Mari kita kembali ke Alkitab. Apa kata Tuhan di telinga Yosua, di telinga Musa? Aku yang memimpin bangsa Israel, aku Tuhan. Demikian juga saya dalam penggembalaan. Bukan cara saya, bukan inisiatif saya, tapi saya percaya sampai hari ini Tuhan yang menolong saya. Coba kita baca Keluaran pasal yang ketiga ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Ya, siapakah aku ini? siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Nah, bagaimana aku ingin menghadap Firaun, tempatku dulu itu. Nah, terus, Dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. ya, Lalu firman-Nya, ya, bukankah aku akan menyertai engkau? ini janji Tuhan. Aku sertai kamu. Inilah tanda bagimu Ya, bahwa aku yang mengutus engkau. ya, Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, ya. maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku tidak pandai bicara, Dahulu pun tidak, dulu pun tidak. dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Iya, Sebab aku berat mulut dan berat lidah." berat mulut dan petah lidah. Gagap begitulah. Ya, karena dia tawar-menawar, padahal Tuhan bilang, siapa yang membuat lidah? Ya, lanjut coba baca. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Nah, siapa yang membuat lidah? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Nah, Membuat orang melihat atau buta? nah, Bukankah aku yakni Tuhan? iya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Nah, ini kan, aku tidak bisa omong Tuhan. Aku tidak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang, siapa yang membuat lidah? Dari sini kita belajar, siapakah kita? Ya, aku yang membuat lidah, kata Tuhan. Ayo, aku kutus kamu. Dia tawar-menawar, akhirnya Tuhan bilang, sudah, aku suruh kakakmu Harun itu. Dia yang jadi juru bicara. Ya, di sini kita lihat, Tuhan itu mau kita. Bukan saya, Tuhan. Saya ini bukan ada apa-apanya. Ya. Belajar mengandalkan Tuhan. Taat. Itu kuncinya. Tembok Yeriko jatuh. Kuncinya laut Teberau. Bendungan besar ini. Ya, jadi buka Tuhan. Apa? Kuncinya apa? Mendengar perintah Tuhan. Taat. Ketaatan itu luar biasa. Ketidaktaatan tutup pintu. Dari buah pohon kehidupan tidak bisa orang makan lagi. Hanya ketaatan Kristus Yesus. Itu semua dibuka. Kuncinya dengar firman. Firman itu Tuhan memimpin kita. Bukan kita yang memimpin. Bukan kita yang hebat. Bukan kita yang bisa. Tuhan yang bisa. Lakukan saja, kelilingi saja 1 hari, tidak ngomong-ngomong, 2 hari, 3 hari, dengan tahu ngapain ini? Gila kah Yosua ini? Yosua tidak gila. Kadang-kadang firman Tuhan itu tidak masuk akal. Orang yang 38 tahun di kolam Bethesda itu lumpuh sudah 38 tahun. Tiap kali air kolam itu bergelora, orang semua sudah nomor 1 lari, dia tidak bisa. Sehingga sampai 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, lumpuh. Datang satu orang pribadi,
yang dia tidak kenal tanya, tidakkah kamu mau sembuh? Apa jawabnya? Ini kan logika kita seringkali. Saya tidak ada orang tolong Tuhan masuk di dalam. Kalau airnya sudah beriak, orang lain sudah masuk duluan, saya tidak bisa. Tidak ada yang angkat. Apa kata Tuhan? Bangun, angkat tilammu, jalan. Coba dia tanya sama Tuhan. Tuhan, aku kan tidak bisa jalan. Buktinya 38 tahun saya di sini tidak bisa jalan. Tapi apa yang dilakukan orang lumpuh yang 38 tahun di kolam Bethesda itu? Angkat tilammu, dia langsung angkat. Jalan, jalan. Itu kuasa daripada firman Tuhan ketika dia lakukan. Ya, kalau logikanya jalan, tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, just do it, lakukan saja, lakukan saja. Jadi, Naaman, orang kusta, panglima ini, gagah ini, dia menang, hebat, ahli perang, Jenderal Naaman, panglima ini. Tidak pernah kalah, selalu menang, hebat strategi perangnya. Tapi kusta, ditutupi pakaian panglima itu, jadi tidak kelihatan kustanya. Banyak kali kita ini tidak kelihatan kustanya, tapi Tuhan lihat kustanya saya di mana, kusta saudara di mana, kurangnya saudara di mana, lebihnya saudara di mana, Dia Maha tahu. Karena itu selalu sediakan hati. Tuhan, ini hatiku. Olah saya Tuhan. Dari rasa bisa, dari rasa pinter, dari rasa hebat. Jadi orang yang tidak merasa ada apa-apa. Itu permulaan yang baik. Tanggalkan semua. Sangarti ini berserah. Apa kata Tuhan, lakukan. Just do it. Naaman, ayo pergi ke sungai Yordan, benamkan diri 7 kali. Plak, 1, 2. Dia apa? Tidak ada sungai yang lain di sana. Masa mau di sini sungai apa ini? Makin dia tidak mau, dan marah-marah pulang. Dia punya bawahan bilang, Pak, kalau Bapak disuruh yang susah, Bapak mau melakukan asal sehat, tidak kusta lagi. Dan ini kan tidak susah, cuma turun di sungai itu, 1, naik, 2, naik lagi, 3, masih kusta. Bosan aku, turun lagi Pak. Anak buahnya bilang, turun Pak, saya hitung. Turun lagi yang keempat. Dia naik, masih kusta, percumalah. Turun lagi. Yang kelima, masih kusta, aku tidak mau lagi. Pulang. Ini sungai Yordan, sungai apa ini? Coba. Ya, masih ada di negeriku itu sungai yang lebih bagus. Dia punya pelayan yang baik, sabar. Pak, cobalah supaya sehat. Ya, Bapak, ayo Panglima. Saya hitung lagi ya. Ya sudah. Dia terus ke-6. Ya, belum. Dibilang anak buahnya, Pak, 1 kali lagi. Ayo Pak, lakukan saja Pak. Lakukan ya. Dibujuk begitu dia turun. Ke-7 kali. Seperti kata firman. Dia naik. Sembuh.
Apa tembok persoalan saudara? Anak mau sekolah, anak mau kuliah. Ya, saya mau beli ini, mau beli itu, kebutuhan hari-hari saya. Just do it. Lakukan apa yang Tuhan katakan, perintahkan. Baik itu saudara dengar firman dari seorang mulut hamba Tuhan, seorang gembala, atau saudara lagi baca Alkitab. Engkau akan melihat mujizat apabila kamu taat. Dulu ada satu perusahaan sepatu hampir bangkrut sudah. Banyak saingannya, banyak sepatu-sepatu lebih bagus. Mereka mau bangkrut, banyak orang di PHK. Sudah mau jatuh, bangkrut, sudah bangkrut. Tiba-tiba ada seorang manajer, pegawai yang baru diangkat. Kemudian pegawai ini bilang, kamu fungsinya apa? Fungsinya apa? Fungsinya apa? Ini diatur. Lakukan saja, tidak usah bantah. Betul pegawai yang sisa itu melakukan. Akhirnya apa? Perusahaan yang sudah mau bangkrut tutup. Jadi perusahaan yang maju. Saingannya semua tidak bisa menjatuhkan dia. Begitu perintah Tuhan keluar, lakukan saja. Kamu akan melihat mujizat. Air laut terbelah. Musa tidak usah teriak-teriak, acungkan tongkatmu. Tidak lucu saudara. Perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya sampai kapanpun saya mau pakai akal-akal tidak bisa. Taat saja. Ya. Bagaimana tembok yang tebal ini dikelilingi 1, 2, 3. Aduh, tidak bisa ngomong lagi, bosan ini. Ya. Nanti kali hari yang ke-7 yang imam 7 orang angkut tabut 7. Sekarang teriak. Kalau aku bilang bersorak, yang dulu bersorak kalau aku tidak perintahkan. Patuh mereka sama Yosua. Bersorak sekarang semuanya bersorak. Apa? Tembok itu runtuh. Mereka masuk ke dalam. Mungkin saudara bilang saya punya usaha, saya punya penghasilan. Saya punya apa. Semua sudah tidak. Bagaimana anak saya mau makan? Bagaimana saya mau ini? Bagaimana saya mau itu? Lakukan saja. Kalau sekarang saya menyaksikan bagaimana Tuhan mengadakan untuk saya. Bagaimana. Mungkin saudara bilang sombongnya ini orang. Tidak. Apa yang saya bisa? Dalam keadaan putus asa saya keliling jalan. Di mana saya mesti beribadah? Di mana saya mesti buka tempat kebaktian? Tak terselami jalan-jalannya Tuhan. Jangan pernah memikirkan bagaimana ini Tuhan. Tembok ini besar sekali, tebalnya luar biasa, kok bisa runtuh dengan hanya putar-putar 7 kali. Ya. Taat saja. Sorak ya, kalau saya bilang sorak, baru bersorak. Baru bersorak. Tidak masuk akal toh. Naaman membenamkan diri 7 kali. Kalau tidak 7 tidak sembuh. Coba. Orang kayak Naaman pinternya luar biasa. Bisa jadi jenderal. Mana mungkin saya 7 kali begini membenamkan. Taat saja. Lakukan saja. Maka kamu akan lihat mujizat. Jangan mengandalkan otak, pikiran.
Jangan mengandalkan kemampuan kita. Waktu Saul ketakutan ditantang oleh Goliat yang besar. Dia sudah ketakutan. Semua sudah ketakutan. Datang satu si pendek-pendek ini namanya Daud. Siapa orang ini yang menghina barisan Allah? Kakak-kakaknya, "Wes, sombong kamu, Rek. Anak kecil, ayo ke sana." Aku cuma ngomong. Coba si Daud ini, apa dia bilang? Kami ini barisan Allah. Izinkan saya melawan dia. Kalau aku tidak matikan dia. Akhirnya Raja Saul izinkan. Raja Saul buka kebesarannya, topinya, pakaian perangnya, kasihkan pakai. Ya, Raja Saul besar tinggi, Daud kecil, longgar semua. Aduh, dicobai, aku tidak bisa jalan. Aku tidak bisa jalan, kata Daud. Jadi dibuka. Dia pergi ganti pakaian apa? Pakaian gembala. Dia pakai pakaian gembala, dia bawa apa itu namanya? Ketepel. Dia ambil 5 biji batu dari sungai, kasih masuk di kantong gembala. Lihat, aku lawan. Wah, si Goliat bilang, pandang enteng sama saya ini ya, pakai baju seperti itu. Saudara mungkin belum pernah, seumur saudara sudah tidak ada pakaian itu. Seumur saya, orang yang seumur masih ada pakaian itu. Jadi pakaiannya kayak pakaian nyambung. Ya, di depannya ada kantong. Itu saya masih sempat. Ya, anak-anak seperti umur saya 9, 7, 8 pakai yang begitu. Jadi gue lihat, wah, nganggap remeh saya ya. Nah, apa yang Daud bilang? Kamu mendatangi aku dengan lembingmu, dengan tombakmu, dengan segala galaknya. Aku mendatangi kamu dengan nama Allah, barisan Allah yang hidup ini. Dan langsung mati Goliat. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Saudara mungkin pikir, anak saya ini susah sekali diatur yang satu ini. Bagaimana ini? Jangan pakai ini. Pertajam tangkap suara Tuhan. Undang selalu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada artinya apa-apa kita. Zakaria tadi mengatakan bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh Rohku semua itu akan jadi. Ya, dengan baju perang Daud tidak bisa. Dengan pakaian gembala dia berhasil. Jangan bersandar pada ini. Apa ini? Jangan bersandar pada pikiranmu. Jangan bersandar pada kekuatanmu. Bagaimana tembok yang tebal ini bisa diruntuhkan? Jangan sandarkan kekuatanmu. Dengarkan perintah Tuhan. Sebab Dia yang memerintah. Bagi Dia segala-galanya yang bisa melakukan jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Efesus pasal 3 ayat 20. Itu sandaran kita. Itu andalan kita. Saya tidak melarang saudara bersekolah. Cucu saya sekolah tinggi sampai sudah S2. Saya bilang, aku tidak larang kamu. Tapi ingat satu hal. Itu ilmumu tidak akan bisa menolong engkau. Hanya Tuhan yang bisa. Jadi jangan pernah kamu mengingkari janjimu pada Tuhan. Janji imanmu. Mari, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita berdoa, kita pikir,
Tapi dia jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa pikir. Apa yang kita bisa doakan. Dia beri lebih. Terus seperti yang ternyata dari kuasa Ya. yang bekerja di dalam kita. nah, itu loh. Bagi dia, bagi Allah, bekerja lebih banyak daripada kita pikirkan. Siapa yang bisa mentobatkan suami? Siapa yang bisa mentobatkan seorang istri? Siapa yang bisa mentobatkan seorang anak? Kepandaian kita, ilmu kita? Tidak. Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan Ya. dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah itu yang memenuhi segala kebutuhan kita. Apa kebutuhan kamu? Anak mau sekolah, gak ada uang. Loh, saya alami itu. Anak mau sekolah, saya mana ada uang kasih sekolah. Ya. Allah memenuhi. Jangan pakai pikiran, lakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan. Kelilingi tembok, kelilingi. Sorak pada hari ke-7, sorak. Hebatnya ini pelajaran hari ini, ketaatan. Luar biasa. Ya, mari kita belajar memenuhi keperluan kita dengan bersandar pada Tuhan. Bagaimana Yosua dulu dari 12 pengintai, ada 2 pengintai namanya Yosua dan Kaleb. Akhirnya 40 tahun kemudian Yosua jadi pemimpin. Karena apa? Karena dia menguatkan bangsa Israel. Dia katakan bangsa Israel, pengintai-pengintai, jangan kamu takut. Tuhan sudah memberikan kita tempat itu. Kita akan masuk, kita akan duduki. Dan akhirnya Yosua 40 tahun kemudian jadi pemimpin dan menduduki Yeriko. Serahkan hidupmu, percayakan hidupmu. Ya, kalau saudara punya kesulitan sekarang, kesulitan anak, kebutuhan sekolahnya anak, kebutuhan apapun, ya, supaya anakmu jadi anak baik-baik, anak yang dengar-dengaran, ini serahkan hidupmu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan berfirmanlah, aku mendengar, aku mau melakukan. Mujizat akan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Jangan pakai ini. Jangan pakai ini. Ya, maka semuanya akan saudara lihat satu mujizat besar. Tembok Yeriko jatuh. Masuklah mereka. Yang paling penting serahkan hidup pada Tuhan. Cuma itu. Serahkan hidup. Ya, Tuhan menolong kita. Yang terakhir ini ya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Ya, dan percayalah kepadanya. serahkan hidupmu. Percaya, bersandar. Dan ia akan bertindak. Nanti Tuhan yang bertindak. Tembok Yeriko runtuh. Laut terbelah menjadi 2. Ada jalan terbuka. Tuhan buka jalan. Mari kita bangkit berdiri. Jangan mengandalkan kepintaran. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan pengalaman pun tidak. Pengalaman, aku sudah lama tidak boleh mengandalkan pengalaman. Setiap hari Tuhan menuntun kita. Tidak sama tuntunan Tuhan. Tutup mata. Mari kita merenungkan. Apa yang selama ini jadi tembok Yeriko kita? Karena banyak perusahaan
mau tutup. Ekonomi tambah sulit. Di sini ada berapa orang kerja? Perusahaannya hanya buka 3 hari. Praktis dia 1 minggu 6 hari kerja, cuma 3 hari. Tentu income-nya dipotong. Ini masa sulit. Tapi di masa sulit ini Tuhan mau pelihara. Asal kita mengandalkan Tuhan. Dengar apa yang Tuhan katakan, lakukan. Just do it. Lakukan saja. Renungkan seberapa jauh kita taat. Jangan berharap manusia. Jangan mengandalkan orang. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, ilmu yang tinggi. Tidak. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan sama Tuhan, Kau saja pengharapan. Siapa bisa mentobatkan anak-anak kita? Siapa yang bisa merobohkan tembok? Siapa yang bisa buka jalan di tengah-tengah sungai, di tengah lautan? Taat saja. Kepadamu, ya Yesus Tuhan.
ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Siapa di sini punya jalan buntu? Buntu. Saya tidak tahu bagaimana nanti besok. Apa yang terjadi dulu dengan sungai Yordan, di mana Tabut ada di sana, terbuka jalan sungai Yordan. Tembok Yeriko runtuh. Ini bukan cerita dongeng. Laut terbelah, bukan dongeng. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu yang dilakukan, sekarang sama dengan yang akan datang. Zaman sekarang kita ini. Hanya apakah kita taat? Kita dengar-dengaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajar kami. Allahku mengajar kami. Mengajar hamba-Mu. Mengajar umat-Mu. Untuk dengar-dengaran. Taat kepada pimpinan Tuhan. Seperti Musa mendengar perintah Tuhan. Seperti Yosua mendengar perintah Tuhan. Seperti Naaman mendengar perintah Tuhan. Walaupun Naaman tidak langsung dengar dari Tuhan, tapi dari Elisa. Seperti Tuhan berbicara pada orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Tuhan yang sama yang saya beritakan hari ini tidak pernah berubah. Tuhan tolong kita semua. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati kita agar kita menjadi berkat. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin.